behind Honda Team Asia bike. Wow, Indonesia waited so long to have a superstar to cheer. Veda Ega Pratama kembali bikin pedok Moto3 Eropa geger. Di tengah tekanan besar jelang GP Prancis 2026 di Le Mans, pembalap muda Indonesia ini justru menjalani latihan ekstrim motocross di Spanyol demi meningkatkan performanya. Wah. Bukan cuma itu, performa ganasnya di Jerez mulai membuat rival-rival Eropa waspada. Setelah Veda tampil brutal dari pos Honda Team Asia, banyak pihak mulai percaya bahwa Le Mans bisa menjadi panggung ledakan besar berikutnya bagi sang Boeing 954. Apakah ini saatnya Veda kembali mengejutkan dunia dan membawa Indonesia makin dekat ke podium Moto3? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Gegarkan Moto3, Veda Ega Pratama mengguncang Eropa. Le Mans 2026 jadi panggung pembuktian pembalap muda Indonesia. Dengarkan baik-baik. Suara raungan mesin Moto3 mulai terdengar semakin keras di daratan Eropa. Aroma panas aspal, bau karet terbakar, dan ketegangan pedok perlahan menyelimuti salah satu sirkuit paling legendaris di dunia, Le Mans Prancis. Namun, kali ini sorotan publik bukan hanya tertuju pada pembalap-pembalap Eropa yang selama ini mendominasi kelas junior MotoGP. Mata dunia kini mulai mengarah kepada satu nama muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Ya, bocah ajaib asal Gunung Kidul itu kini bukan lagi sekedar pembalap rookie biasa. Dalam beberapa seri terakhir Moto3 2026, Veda berubah menjadi ancaman nyata bagi rival-rivalnya. Bahkan banyak pengamat pedok mulai berani menyebut bahwa Indonesia akhirnya memiliki sosok yang benar-benar siap mengguncang peta persaingan balap motor dunia. Dan menjelang GP Prancis 2026 di Le Mans, suasana semakin panas. Bukan tanpa alasan. Di saat banyak pembalap memilih beristirahat setelah balapan melelahkan di Jerez, Veda justru melakukan sesuatu yang membuat banyak orang terkejut. Ia memilih latihan ekstrim motocross di lintasan tanah MX Golf Park San Feliu de Codenes, Spanyol. Benar, bukan latihan biasa. Medan tanah penuh lompatan, tikungan licin, debu beterbangan, dan risiko jatuh yang tinggi menjadi menu harian pembalap muda Indonesia tersebut. Seolah belum puas dengan performa impresifnya di GP Spanyol 2026, Veda justru terlihat semakin lapar, semakin ganas, semakin haus hasil besar. Dan dari sinilah semuanya bermula. Di tengah cuaca Spanyol yang mulai menghangat, suara motor motocross terdengar meraung keras di MX Golf Park. Debu beterbangan saat satu motor melibas tikungan tanah dengan agresif. Banyak orang yang datang ke sana awalnya tidak sadar siapa sosok pembalap yang sedang berlatih itu. Namun, ketika helm dibuka, nama Veda Ega Pratama langsung menjadi pembicaraan. Latihan motocross memang bukan hal asing bagi pembalap MotoGP, tetapi bagi Veda, sesi ini terasa jauh lebih penting. Honda Team Asia disebut sedang menyiapkan program fisik dan adaptasi ekstrim agar Veda siap menghadapi rangkaian 3 balapan berat di Eropa secara beruntun. Le Mans, Catalunya, Mugello. 3 sirkuit dengan karakter berbeda. 3 medan perang yang bisa menentukan arah musim. Dan Veda memilih cara yang tidak biasa untuk mempersiapkan dirinya. Latihan motocross dipercaya mampu meningkatkan refleks tubuh, ketahanan fisik, kontrol motor saat kehilangan grip, hingga kemampuan membaca karakter permukaan lintasan. Hal-hal inilah yang dianggap sangat penting untuk menghadapi Le Mans. Sirkuit Bugatti terkenal sebagai trek yang brutal dalam pengereman. Sedikit terlambat mengerem, habis. Sedikit salah buka gas, posisi melayang. Dan Veda tahu itu. Karena itulah ia datang dengan persiapan yang berbeda. Bukan sekedar ingin finish, tetapi datang dengan misi besar, mengejar podium.
jika ada satu balapan yang mulai mengubah cara dunia memandang Veda Ega Pratama, maka GP Spanyol 2026 di Jerez adalah jawabannya. Balapan itu benar-benar menjadi bukti bahwa Veda bukan lagi pembalap penggembira. Bayangkan saja, ia memulai balapan dari posisi ke-17, posisi yang sangat sulit untuk bertarung di grup depan Moto3. Tetapi, perlahan, lap demi lap, Veda mulai menunjukkan taringnya. 1 lawan dilewati, 2 lawan disalip, lalu 3, 4, sampai akhirnya publik dibuat tercengang ketika nama Veda muncul di rombongan depan. Cara membalapnya terlihat agresif, namun tetap cerdas. Ia tidak gegabah, tidak panik, dan yang paling penting, tidak takut duel. Mental itulah yang membuat banyak media Eropa mulai memberikan perhatian khusus. Bahkan beberapa pengamat Italia menyebut gaya balap Veda memiliki aura tanpa rasa takut. Sebuah pujian yang jarang diberikan kepada rookie Asia. Saat garis finish dikibarkan, Veda sukses mengakhiri balapan di posisi ke-6, P6. Hasil yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang. Namun bagi Honda Tim Asia, hasil itu terasa seperti sinyal bahaya bagi rival-rival lain. Karena mereka sadar perkembangan Veda sangat cepat. Dan yang lebih menyeramkan, potensinya belum mencapai batas. Meski tampil luar biasa di Jerez, ternyata balapan tersebut belum berjalan sempurna bagi Veda. Ada satu masalah besar yang sempat membuat kecepatannya menurun di lap-lap akhir. Ban belakang. Ya, degradasi ban menjadi salah satu kendala utama yang dialami Veda di penghujung balapan. Saat pembalap lain mulai menjaga ritme, grip motor Veda justru perlahan menghilang. Motor mulai sulit dikendalikan saat keluar tikungan, traksi menurun, dan akselerasi tidak seganas lap awal. Dalam balapan Moto3 yang super ketat, kehilangan sedikit grip saja bisa sangat fatal. Karena itulah, tim teknis Honda Tim Asia langsung bergerak cepat. Mereka tidak mau masalah itu kembali muncul di Le Mans. Menurut laporan paddock, sejumlah penyesuaian telah dilakukan pada distribusi bobot motor, setting suspensi, hingga manajemen ban agar Veda bisa menjaga performa sepanjang balapan. Dan kabar ini membuat banyak fans mulai semakin optimis. Karena jika masalah ban berhasil diatasi, maka Le Mans bisa berubah menjadi panggung ledakan besar Veda Ega Pratama. Salah satu hal paling menarik jelang GP Prancis 2026 datang dari pernyataan Hiroshi Aoyama. Manajer Honda Tim Asia itu biasanya dikenal cukup tenang dan jarang memberikan komentar bombastis. Namun kali ini berbeda. Ia terang-terangan mengaku sangat puas dengan perkembangan Veda. Bukan cuma soal kecepatan, tetapi soal kecerdasan balapan. Menurut Aoyama, Veda kini jauh lebih matang dalam membaca situasi race. Ia mulai tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan mengambil resiko. Hal-hal seperti ini sangat penting di Moto3, karena kelas ini terkenal brutal. Perbedaan sepersekian detik saja bisa mengubah posisi pembalap secara drastis. Veda kini lebih cerdik dalam menjaga ritme dan mengambil keputusan krusial di lintasan, ujar Aoyama. Kalimat itu langsung memancing perhatian fans MotoGP Indonesia. Sebab jika seorang mantan pembalap MotoGP seperti Aoyama sudah mulai bicara seoptimis itu, berarti ada sesuatu yang memang spesial dari perkembangan Veda. Dan bukan cuma itu, Aoyama bahkan menyebut peluang podium di Le Mans terbuka lebar. Pernyataan yang langsung membuat suasana semakin panas. Le Mans bukan sekedar sirkuit legendaris. Tempat ini adalah arena yang sangat teknis. Banyak tikungan stop and go, pengereman keras, perubahan arah cepat, dan area akselerasi pendek yang menuntut pembalap super agresif. Menariknya, karakter itu justru sangat cocok dengan gaya balap Veda. Ia dikenal sebagai pembalap yang berani saat late braking, berani menusuk celah sempit, dan cukup kuat saat duel jarak dekat. Pengalaman Veda di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 juga menjadi modal penting. Di sana, ia sempat mengejutkan banyak orang. Pada sesi latihan bebas pertama, Veda berhasil menempati posisi 5 besar. Hasil yang kala itu membuat namanya mulai diperhatikan. Saat race berlangsung, ia mampu finish di posisi ke-7. Bukan hasil buruk untuk pembalap muda Asia yang masih belajar membaca karakter sirkuit Eropa.
Kini, 2 tahun berlalu, Veda datang bukan sebagai anak baru, tetapi sebagai rider MotoGP World Championship. Dan bedanya sekarang, ia jauh lebih siap. Usai balapan GP Spanyol, sebagian besar pembalap memilih fokus recovery. Namun Honda tim Asia justru langsung bekerja. Mereka memanfaatkan tes pasca race di Jerez untuk mempersiapkan motor menghadapi Le Mans. Hasilnya mengejutkan. Veda mencatat waktu 1 menit 45.047 detik. Ia finish sebagai pembalap ke-6 tercepat dalam sesi tes. Menariknya, Veda menjalani total 58 lap, jumlah yang sangat banyak. Ini menjadi pertanda jelas bahwa Honda tim Asia sedang serius membangun paket motor terbaik untuk rider muda Indonesia tersebut. Dan ada satu fakta yang paling membuat paddock mulai melinik. Top speed. Veda mencatat kecepatan tertinggi di antara seluruh rider Honda. Bahkan ia mampu mengungguli beberapa pembalap dari tim besar Eropa. Di kelas Moto3 yang perbedaan kecepatannya sangat tipis, data seperti ini sangat penting karena top speed bisa menjadi senjata mematikan di trek seperti Le Mans, apalagi jika balapan berjalan dalam grup besar. Slipstream, overtake, late braking, semua itu bisa menjadi panggung sempurna bagi gaya balap Veda. Saat ini, Veda Ega Pratama berada di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 37 poin. Di atas kertas, memang jaraknya masih cukup jauh dari pemimpin klasemen Maximo Kiles yang sudah mengoleksi 90 poin. Tetapi, musim masih panjang. Dan yang paling penting, tren performa Veda terus naik. Thailand, finish 5 besar. Brasil, podium. Spanyol, comeback brutal dari P17 ke P6. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan pola inilah yang mulai membuat rival-rivalnya waspada. Karena mereka sadar, jika perkembangan Veda terus seperti ini, maka podium bukan lagi mimpi. Bahkan kemenangan pun mulai terlihat realistis. Akhir pekan Le Mans akan menjadi ujian besar. Semua mata tertuju pada bagaimana Veda memulai sesi latihan bebas. Karena performa FP1 dan praktis sangat penting untuk menentukan ritme balapan. Jika Veda langsung kompetitif sejak Jumat, maka sinyal bahaya untuk rival akan semakin besar. Berikut rangkaian jadwal Moto3 France 2026. Jumat, 8 Mei 2026, Free Practice 1, 14.00 hingga 14.35 WIB. Practice 18.15 hingga 18.50 WIB. Sabtu 9 Mei 2026, Free Practice 2, 13.40 hingga 14.10 WIB. Kualifikasi Q1, 17.45 hingga 18.00 WIB. Kualifikasi Q2, 18.10 hingga 18.25 WIB. Minggu 10 Mei 2026, balapan Moto3 Prancis 2026, 14.00. 20 lap, 20 putaran penuh tekanan, 20 lap yang bisa mengubah sejarah. Kini pertanyaan terbesar mulai muncul di kalangan fans MotoGP Indonesia. Bisakah Veda kembali naik podium? Melihat performa terkini, jawabannya sangat mungkin. Semua tanda mulai mengarah ke sana. Percaya diri meningkat, motor makin kompetitif, pengalaman di Le Mans sudah ada. Dan yang paling penting, mental bertarung Veda sedang berada di level tertinggi. Ia tidak lagi terlihat gugup menghadapi nama-nama besar. Sebaliknya, kini justru rival-rivalnya yang mulai melirik Veda sebagai ancaman serius. Jika kualifikasi berjalan bagus dan Veda mampu start di barisan depan, maka balapan Le Mans bisa berubah menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah balap motor Indonesia. Bayangkan saja, bendera merah putih berkibar di podium Le Mans. Nama Indonesia disebut di jantung balap motor Eropa. Dan semua itu dipimpin oleh seorang remaja dari Gunung Kidul. Cerita seperti ini terdengar seperti mimpi. Tetapi sekarang, mimpi itu mulai terasa nyata. Le Mans 2026 bukan sekedar seri kelima Moto3. Ini adalah panggung pembuktian. Panggung bagi Veda Ega Pratama untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pembalap Indonesia bisa bertarung sejajar dengan talenta terbaik Eropa. Ia datang bukan membawa rasa takut. Ia datang membawa ambisi.
ambisi untuk menang, ambisi untuk podium, dan ambisi untuk mencetak sejarah. Dan ketika lampu start padam di Le Mans nanti, seluruh fans MotoGP Indonesia akan menahan napas. Karena mungkin saja kita sedang menyaksikan lahirnya era baru balap motor Indonesia di pentas dunia. Apakah Veda Ega Pratama akan benar-benar mengguncang Le Mans, ataukah justru membuat seluruh padok Moto3 mulai takut pada nama Indonesia? Jawabannya akan segera hadir di lintasan legendaris Prancis. Dan satu hal yang pasti, dunia sekarang mulai mengenal nama Veda Ega Pratama. Make a change, rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. 0.8. That is not slow at all. He was less than a couple of tenths off the front row. Very, very impressive debut for the Indonesian. Indonesia, you have a new superstar. He is seriously... Siap-siap Speed Freaks, dunia balap MotoGP kembali diguncang oleh kehadiran satu nama yang kini menjadi pusat perhatian media internasional. Dari Gunung Kidul, Indonesia, ia melesat bak ronget di kelas Moto3 musim 2026 dan sukses membuat para pengamat otomotif dunia geleng-geleng kepala. Dijuluki sebagai bom yang mengejutkan oleh media Jerman dan mendapat label Travis Pastrananya Moto3 karena aksi nekatnya yang tanpa kompromi, pembalap muda andalan Honda Tim Asia ini kini tengah membidik podium di sirkuit Le Mans, Prancis. Kecepatan impresif, rekor top speed yang memecahkan angka 222,2 km per jam hingga posisi puncak klasemen Rookie of the Year. Semuanya diraih dengan perjuangan luar biasa di tengah kerasnya persaingan pembalap papan atas Eropa. Namun, di balik aksi heroiknya yang memukau, tersimpan tantangan besar, evaluasi ban yang krusial, dan strategi matang dari sang manajer Hiroshi Aoyama. Apakah pembalap yang dijuluki Boeing 954 ini benar-benar siap menaklukkan tantangan beruntun di Le Mans, Catalunya hingga Mugello dalam waktu singkat? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Veda Ega Pratama incar podium MotoGP Perancis 2026, media Eropa sampai gemetar, hantu sirkuit Indonesia mulai mengacak-acak Moto3. Validkah demikian? Semuanya berubah di Circuito de Jerez. Balapan Moto3 GP Spanyol 2026 menjadi momen yang membuat nama Veda Ega Pratama benar-benar meledak. Awalnya, banyak yang tidak terlalu memperhatikan pembalap muda Indonesia ini karena ia hanya start dari posisi ke-17, posisi yang sangat sulit untuk menembus barisan depan Moto3. Apalagi Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi langsung terlempar jauh. Namun, disinilah kegilaan Veda mulai. Sejak lampu start padam, Veda langsung tampil agresif. Ia menyerang tanpa takut rasa, menyalip satu demi satu rivalnya. Tikungan demi tikungan dilibas dengan penuh keberanian. Bahkan beberapa overtake yang dilakukan Veda membuat komentator sampai berteriak kagum. Pembalap-pembalap Eropa yang sebelumnya mungkin meremehkan Veda mulai sadar, anak Indonesia ini bukan pembalap biasa. Dan benar saja, secara perlahan Veda terus naik posisi. Dari posisi 17, masuk 15 besar, masuk 10 besar, lalu tiba-tiba sudah bertarung di grup depan. Yang paling mengejutkan, Veda mampu menempel pembalap-pembalap elit Moto3, termasuk Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Aho. Padahal Carpe merupakan salah satu pembalap favorit musim ini. Namun Veda sama sekali tidak gentar. Ia terus memberikan tekanan, masuk tikungan
bermain dengan sangat agresif dan menunjukkan mental petarung kelas dunia. Saat garis finish akhirnya dikibarkan, Veda Ega Pratama sukses finish di posisi ke-6. Hasil yang langsung membuat pedok Moto3 geger, karena untuk ukuran rookie, hasil itu benar-benar luar biasa. Tak butuh waktu lama, media-media Eropa langsung ramai membahas nama Veda Ega Pratama. Speedweek dari Jerman menjadi salah satu media yang paling keras memuji pembalap Indonesia tersebut. Mereka menyebut Veda sebagai bom mengejutkan Moto3. Kalimat itu langsung viral di kalangan pecinta balap, karena sangat jarang media Eropa memberikan pujian sebesar itu kepada pembalap Asia. Namun menurut mereka, Veda memang pantas mendapat sorotan, sebab peningkatan performanya benar-benar tidak masuk akal. Dalam waktu singkat, ia berubah dari rookie yang minim pengalaman menjadi ancaman serius bagi pembalap papan atas. Bahkan Speedweek menilai Veda memiliki aura pembalap elit, kecepatan alami, mental berani, dan kemampuan duel yang sangat matang. Sementara itu, media Inggris Crash.net juga ikut terpekona. Mereka menyebut penampilan Veda di Jerez sebagai salah satu performa rookie terbaik musim ini. Menurut mereka, tidak banyak pembalap yang mampu bangkit dari posisi start ke-17 dan finish di posisi 6 di Moto3, karena kelas ini sangat ketat, sangat brutal, dan penuh kontak. Namun, Veda berhasil melakukannya. Tidak berhenti di situ, Eurosport bahkan menilai Veda memiliki faktor X, sesuatu yang membedakan Veda dari pembalap lain. Bukan hanya cepat, tapi juga punya insting balap alami, keberanian tinggi, dan mental yang tidak gampang runtuh. Namun, ternyata pujian untuk Veda belum berhenti. Di dalam pedok Honda Team Asia muncul julukan yang jauh lebih liar. Veda mulai dipanggil Travis Pastrana Moto3. Ya, nama Travis Pastrana tentu bukan nama sembarangan di dunia motorsport. Ia dikenal sebagai legenda motocross ekstrim, sosok yang terkenal karena keberaniannya melakukan aksi gila. Dan ternyata, gaya balap Veda dianggap mirip dengan karakter Pastrana. Komentator MotoGP terkenal Matteo Guerraninoni membocorkan fakta tersebut. Menurut Matteo, di pedok banyak orang kagum sekaligus takut melihat gaya balap Veda, karena pembalap muda Indonesia itu sering mengambil racing line ekstrim. Ia berani masuk ke celah sempit, berani mengeram sangat dalam, dan tidak takut duel keras. Bahkan beberapa rival menyebut gaya balap Veda seperti orang yang tidak punya rasa takut. Dan itulah yang membuat julukan Travis Pastrana Moto3 muncul. Namun, di balik pujian itu ada juga kekhawatiran, karena gaya balap agresif selalu memiliki resiko besar. Satu kesalahan kecil saja bisa berakhir crash. Tetapi justru disitulah daya tarik Veda. Ia membuat penonton tidak bisa berkedip karena setiap lap selalu terasa menegangkan. Tidak hanya soal duel, Veda juga membuat banyak orang tercengang lewat catatan kecepatannya. Di Jerez, Veda mencatat top speed hingga 222,2 km per jam. Angka yang benar-benar luar biasa. Bahkan catatan tersebut melampaui rekor sebelumnya yang pernah dibuat Daniel Holgado. Ini membuktikan satu hal, Veda bukan hanya berani, tapi juga sangat cepat. Motor Honda Tim Asia yang dikendarainya terlihat semakin cocok dengan karakter agresif Veda. Dan kombinasi itu mulai membuat rival-rival ketakutan. Karena ketika pembalap agresif mulai menemukan feeling terbaik dengan motornya, hasilnya bisa sangat mengerikan. Performa luar biasa Veda akhirnya mulai tercermin di klasemen. Dalam 4 seri awal Moto3 2026, Veda sukses mengumpulkan 37 poin. Ia kini berada di posisi ke-6 klasemen sementara. Lebih gilanya lagi, Veda memimpin perebutan gelar Rookie of the Year. Ia berhasil mengungguli rival-rival mudanya, termasuk Brian Uriarka. Pencapaian ini membuat banyak orang mulai percaya kalau Veda benar-benar memiliki masa depan besar di MotoGP. Apalagi usianya masih sangat muda, baru 17 tahun, tapi mentalnya sudah seperti pembalap senior. Satu fakta yang membuat fans Indonesia makin bangga, legenda MotoGP Dani Pedrosa ternyata ikut memperhatikan perkembangan Veda. Nama Pedrosa tentu bukan nama biasa. Ia adalah salah satu pembalap paling dihormati dalam sejarah MotoGP. Dan ketika sosok seperti Pedrosa mulai memberikan perhatian kepada seorang rookie, artinya pembalap tersebut memang spesial. Dukungan dari legenda seperti Pedrosa menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Veda. Karena kini ia sadar, dunia mulai melihat potensinya. Meski tampil luar biasa, Veda tetap rendah hati.
Usai GP Spanyol, ia mengaku masih banyak hal yang harus diperbaiki. Lewat akun Instagram pribadinya, Veda mengatakan, P6 dan tambahan 10 poin di GP Spanyol menjadi pelajaran berharga. Kami terus berkembang dan akan kembali lebih kuat di Le Mans. Kalimat sederhana, namun penuh makna. Karena itu menunjukkan mental pembalap besar. Tidak cepat puas, tidak terlena pujian, dan tetap fokus berkembang. Meski hasilnya luar biasa, ternyata Veda masih memiliki satu masalah serius. Ban belakang. Di lap-lap akhir balapan Jerez, performanya mulai menurun. Grip motor berkurang dan itu membuat Veda kesulitan menjaga ritme. Masalah ini menjadi perhatian utama Honda Tim Asia. Karena jika persoalan tersebut berhasil diatasi, banyak orang yakin Veda bisa bertarung untuk podium, bahkan mungkin kemenangan. Menjelang Le Mans, tim teknis Honda Tim Asia kabarnya sudah melakukan banyak evaluasi. Mereka mencoba setup baru, mencari kombinasi terbaik agar Veda bisa tampil lebih stabil sepanjang balapan. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama juga ikut memberikan pujian besar. Menurutnya, Veda bukan hanya cepat, namun juga mulai menunjukkan kematangan luar biasa. Ia sudah mampu mengatur ritme, mengambil keputusan penting, dan membaca situasi balapan. Hal-hal seperti ini biasanya baru dimiliki pembalap berpengalaman, namun Veda sudah mulai menunjukkannya sejak usia muda. Karena itulah Aoyama optimis. Ia percaya tren positif Veda bisa terus berlanjut dan peluang podium di Le Mans sangat terbuka. Kini semua fokus tertuju ke Prancis. Sirkuit de la Sarthe atau Le Mans akan menjadi medan perang berikutnya. Sirkuit ini terkenal sulit, cuaca sering berubah, grip lintasan tidak mudah ditebak, dan kesalahan kecil bisa sangat mahal. Namun, anehnya, karakter seperti ini justru cocok dengan gaya balap Veda. Karena pembalap agresif biasanya mampu tampil luar biasa di kondisi penuh tekanan. Dan Veda sudah punya modal bagus di Le Mans. Pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024, Race 1 finish posisi 10, Race 2 finish posisi 7. Free practice sempat mengejutkan dengan posisi 5. Hasil itu membuktikan satu hal, Veda cukup memahami karakter Le Mans. Ia tahu bagaimana mencari racing line, ia tahu bagaimana menghadapi tikungan sulit, dan yang paling penting, ia tahu cara bertarung di sana. Banyak pengamat percaya GP Prancis 2026 bisa menjadi titik sejarah karena performa Veda sedang naik, kepercayaan dirinya tinggi, dan dukungan tim semakin kuat. Jika semua berjalan sempurna, podium bukan lagi mimpi. Bahkan beberapa fans mulai berani bermimpi lebih jauh. Bagaimana jika Veda menang? Bayangkan suasananya. Lagu Indonesia Raya berkumandang di Eropa, bendera merah putih berkibar di podium Moto3, dan dunia akhirnya sadar, Indonesia punya pembalap yang benar-benar bisa bersaing di level tertinggi. Selain Le Mans, ada satu sirkuit lagi yang sangat dinantikan fans Indonesia, Mugello. Karena di sana, Veda pernah tampil menggila. Pada MotoGP Rookies Cup 2025, ia sukses menyapu bersih kemenangan. Ya, 2 kemenangan sekaligus, dan itu menjadi sinyal kuat bahwa ketika Veda benar-benar nyaman dengan sirkuit, ia bisa berubah menjadi monster. Maka tidak heran jika banyak orang mulai memprediksi paruh musim Eropa bisa menjadi panggung kebangkitan besar Veda Ega Pratama. Namun perjalanan Veda tidak akan mudah, karena Mei 2026 menjadi bulan yang sangat brutal. 3 balapan beruntun menanti, 10 Mei GP Prancis, 17 Mei GP Catalunya, dan 31 Mei GP Italia. 3 sirkuit, 3 tantangan, dan tekanan besar. Namun, justru disinilah mental juara diuji. Apakah Veda mampu bertahan? Apakah ia mampu menjaga konsistensi? Dan apakah ia benar-benar siap menjadi bintang baru MotoGP? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab. Dari Gunung Kidul, kini namanya menggema sampai Eropa. Dari anak muda Indonesia yang dulu mungkin diremehkan, kini berubah menjadi ancaman nyata di MotoGP. Media Jerman memujinya, media Inggris membicarakannya, legenda MotoGP memperhatikannya, dan rival-rival mulai waspada. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar harapan. Ia mulai menjelma menjadi mimpi besar Indonesia di MotoGP. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin suatu hari nanti dunia akan menyebut, inilah pembalap Indonesia yang mengubah sejarah MotoGP. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Le Mans akan menjadi tempat lahirnya podium pertama Veda, atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Kita tunggu ledakan berikutnya dari bocah ajaib Indonesia yang membuat paddock Eropa mulai bergemetar. Veda Ega Pratama.
sang Travis Pastrana Moto3 dari Indonesia.